Assalamualaikum, yo, balik lagi bareng gua Alif tombol power. Dikatain HP kentang saya diam, dihujat karena kagak kuat mainin FF Max saya juga diam, dibilang isi WA cuma dari debt collector karena dijadiin kontak darurat sama temen saya juga diam. Tapi di video kali ini saya sampaikan saya akan lawan. Iya, makanya biar kagak kejadian hal-hal kayak barusan tuh, minimal maksimal zaman sekarang kudu punya HP harga 4 juta under. Lah bagus bisa lebih. Kayak di video kali ini gue mau rekomendasiin 7 HP 4 jutaan terbaik spek all-rounder yang selain speknya itu serba bisa serba jago di segala sektor, HP-nya juga pada cocok banget dah kita pakai untuk jangka panjang. Kepada Sarin, Legacy 7 HP 4 jutaan all-rounder terbaik Mei 2026 versi tombol power. Di nomor 7 ini, gue izin masukin 2 HP sekaligus ya, Der. Jadi ini dia iQOO Z10R dan Vivo T5 Pro terbaru. Jadi iQOO Z10R ini emang cuma satu, tapi aslinya 2. Iya, 2 sama kayak Pak Vincent kali. Gimana ya? Lu lihat dan bocahnya bertiga. Kayak orang ngebuang barang dikit. Mirip bener. Gak apa-apa. Yang penting Vivo T5 Pro terbarunya ini punya spek mantep banget. Yang bisa juga dibilang lebih gacor dikit lah ya dari iQOO Z10R, karena Z10R itu chipsetnya Dimensity 7360 Turbo, sementara si Vivo T5 Pro pakai Dimensity 7400 Turbo. Kata turbonya ini anggap aja turunan bokir ya. Nah, kerennya Vivo T5 Pro tuh sebetulnya bisa lu dapetin dengan harga 3,6 jutaan doang buat yang 8/128 GB. Tapi ini harga pas gua ngedit video ini ya, Der. Jadi kalau lu pengen beli mending sekarang dah, keburu naik lagi takutnya. Sedangkan untuk varian yang 8/256 GB harganya 4 jutaan ya. Untuk link pembeliannya udah gua rapihin di deskripsi tuh. Apalagi ya bedanya? Terus terang aja, bingung gua. Buset, sampai dimensinya B sama Der. Tuh bocah berdua atau bertiga ada tuh sama Vivo V60 Lite, tipisnya di 7,6 mili sama beratnya juga pada sama di 194 gram. Oh, ini nih, paling bedanya lagi ada di varian storage. Kalau di Z10R ada 3 opsi, 8/128 atau 256 GB atau 12/256 GB. Sementara di Vivo T5 Pro cuma 8/128 GB atau 8/256 GB. Dan asiknya, jenis storage kedua ini HP tuh berjenis UFS 3.1, kagak kayak orang-orang di masa krisis komponen cuma berani ngasih UFS 2.2. BTW, storage UFS 3.1 itu 80% lebih gacor dari UFS 2.2 ya, Der. Soal kamera juga pada sama-sama B nih, pakai formasi 2 kamera dengan lensa utama 50 megapiksel Sony IMX882 dan lensa kedua ultrawide 8 megapiksel. Untuk stabilisasi kameranya dia pada cuma sebelah doang ya, Der. Gyro EIS alias kagak ada OIS. Tapi yang penting stabilizernya itu bisa kita pakai di segala resolusi perekaman, termasuk di 4K 30 fps ya. Langsung beda, ini dia spek singkat, harga terupdate serta kelebihan dan kekurangan dari iQOO Z10R. Nah, kalau ini Vivo T5 Pro-nya ya, Der, sama bener kan tuh speknya. Emang ada HP Tecno terbaru 2026 yang speknya super all-rounder? Lah iya ada ini, Tecno Camon 50 Pro 5G. Ya, jadi gue nemu Shopee Mall yang jual ini HP harga 4,8 jutaan buat yang 8/256 GB, Der. Gak sikatan paragu dah, barangnya dijamin ori karena ini Shopee Mall. Link pembeliannya ada di deskripsi ya. Tecno Camon 50 Pro 5G ini bisa banget kita bilang sebagai HP all-rounder sejati di kelas harga 4 jutaan. Karena emang speknya tuh cocok banget buat lu para manusia ogah ribet maunya terima beres bayar sekali tapi lancar semua urusan. Chipset TB kenceng nih, pakai Dimensity 7400. Ngenain dah, bakal gaming berat kayak Genshin Impact. Paling settingannya aja kita atur jangan terlalu tinggi ya. Nah, kalau tibang buat lu pakai harian doang kayak multitasking, kerja sampai handle kerjaan ngedit foto atau video tipis-tipis juga masih muasin banget karena storage-nya selain lega 8/256 GB, jenisnya juga udah UFS 2.2. Mana cakep bener lagi layarnya, pakai panel AMOLED melengkung 1.5K 120
144Hz, tingkat kecerahan super aman di 4500 nits, dan udah diproteksi juga sama Corning Gorilla Glass 7i. Bagian 3 kamera belakangnya juga fungsional banget. Lensa utama 50 megapiksel bersensor Sony Lithia 700 C+ OIS, ada lensa tele 50 megapiksel sama ada juga lensa ultrawide 8 megapiksel. Buat foto mah mending banget, kayak berasa bukan HP 2 juta under. Lah iya, orang ini HP 4 jutaan. Ya intinya bagus dah di segala pencahayaan dan punya dynamic range yang luas. Buat rekam video juga berkelas banget, penstabilan lengkap soalnya, ada OIS sama gyro EIS. Kelebihan lain dari Tecno Camon 50 Pro ini ada di baterai 6500 mAh lengkap dengan fast charging 45 watt, sama ini HP punya rating IP66 sampai IP69K yang artinya aman buat kita pakai nyemplung di septic tank, empang hingga gorong-gorong. Sementara yang kurang ya paling ini aja, harganya rada mahal tapi belum support eSIM. Lanjut ya der, di nomor 6 ada Redmi Note 14 Pro Plus 5G. BTW, tadinya gua pengen masukin Poco F6 der. Lebuseng deh, ternyata gua ragu karena stoknya di Shopee tuh kayak tinggal yang barang repack sama second doang. Kagak enak gua jadinya gitu mau rekomenin ke lu pada karena harganya itu 4 jutaan alias duit gede. Tapi kalau lu ada link yang jual Poco F6 jaminan baru segel no repack, gasken weder, masih rekomen juga soalnya. Lanjut, chipset Snapdragon 7 Ace Gen 3 Redmi Note 14 Pro Plus ini masih bisa banget ngehandle berbagai aplikasi atau game berat dengan lancar jaya tanpa ngadet-ngadet. Dikomboin juga nih sama storage lega 8/256GB yang udah berjenis UFS 2.2. Lah layarnya juga mantep nih der, pakai panel AMOLED melengkung 1.5K 120Hz yang selain jernih bin mulus, tingkat kecerahannya juga bisa sampai 3000 nits, touch sampling rate-nya super responsif di 480Hz, dan udah diproteksi juga sama Corning Gorilla Glass Victus 2 biar kagak gampang baret. Nah, yang keren tuh 3 kamera belakangnya der. Lensa utamanya 200 megapiksel bersensor Samsung ISOCELL HD3+ OIS, dikomboin juga sama lensa ultrawide 8 megapiksel dan lensa ketiga makro 2 megapiksel. Lah gua jamin bakal kepake banget deh ini kameranya. Lu lihat gue no sampel fotonya, detail banget, sama bisa 4 kali lossless zoom juga. Buat rekam video juga so pasti udah stabil dah, cocok banget dah gue jamin buat konten. Stabilisasinya lengkap, ada OIS dan gyro EIS yang bikin kagak banyak PR di editing video nantinya. Walaupun baterai Redmi Note 14 Pro Plus ini standar ting-ting banget, cuma 5110 mAh, at least lebih gede dikit dari Poco F6 yang goceng mAh. Dan fast charging ini HP tuh kenceng banget, berkekuatan 120 watt ya. Cuma yang kurang ini HP kagak punya fitur bypass charging, sama masih ada iklannya juga. Walaupun iklannya itu kagak ganggu, tapi tetap baik kayak kurang matching gimana gitu sama desain mewah layar melengkung plus build quality premiumnya. Kalau masih ada kembalian abis beli nasi uduk, jangan dibeliin bakwan dah gue bilangin. Tapi beli Infinix Note 60 Pro ini aja. Yang jadi nilai jual paling tajam dari ini HP ada di sektor chipsetnya ya der. Karena dia udah pakai Qualcomm berjenis Snapdragon 7 Ace Gen 4. Cuma emang mungkin karena momennya ngepas sama krisis komponen, jadi gue kayak rada kaget. Kaget. Infinix jadi bermain di kelas harga 4 jutaan ke atas. Malahan kemarin gue udah bahas seri Infinix Note 60 Ultra tuh. Harganya tembus 12 jutaan. Lu buseng deh suwe bener emang. Untung aja di harga 4 jutaan gini Infinix Note 60 Pro ini dikomboin lagi sama RAM kenceng 8GB yang udah berjenis LPDDR5, bukan LPDDR4X kayak HP lain kebanyakan. Oh iya, storage-nya lega juga nih, 256GB yang udah berjenis UFS 2.2. Infinix Note 60 Pro ini dual kameranya secara mengejutkan menurut gua cakep banget di segala pencahayaan der. Lu lihat tuh sampel fotonya. Cakep kagak? Kalau kata gua mah cakep.
Tapi tetep di lubuk hati terdalam gua bilang hasil kameranya ini belum bisa bersaing sama HP lain di kelas harganya yang udah duluan mainan kamera, kayak Odo atau Oviv gitu misalnya. Ya, yang penting lu belajar editing tipis-tipis ya. Dan kalau buat rekam video mah udah kagak goyang dompet pisan no. Lebuseng deh, penstabilnya komplit, ada OIS sama gyro EIS. Kalau soal desain mah emang mewah bener dah ini HP. Frame-nya pakai aluminium, terus di samping kamera belakangnya ada Active Matrix Display yang bisa kita custom seenak jidat sampai mainin game klasik. Baterainya juga mantep banget, 6500 mAh. Fast charging yang ngebut 90 watt, bisa wireless charging 30 watt, bisa reverse charging 7,5 watt, bisa buat reverse wireless charging 5 watt, sama kagak ketinggalan juga fitur bypass charging. Yang rada kurang dari ini HP tuh dia harga 4 jutaan tapi belum support eSIM, sama ratingnya cuma IP64 doang, yang artinya belum bisa dapat jaminan aman kalau HP-nya nggak sengaja nyemplung ke dalam septic tank. Redmi Note 15 Pro 5G ini menurut gua jadi seri yang paling rekomen dari jajaran Redmi Note 15 series lain kalau dilihat dari segi spek sampai harganya. Iya, jadi speknya tuh udah cukup banget buat pemakaian jangka panjang dengan harga yang masih masuk akal dan kagak bikin bangkrut para pekerja gaji mepet UMR Jakarta juga. Di dalam bodi gantengnya kepasang chipset kencang Dimensity 7400 yang udah nonjok banget dah buat mainin game kayak Genshin Impact di lowest 60 fps. Jadi kalau buat gaming berat aja udah lancar, otomatis kalau tibang buat multitasking editing alias pakai harian mah udah anti ngeden dah. Untuk kamera belakang emang cuma ada dua lensa, tapi resolusi lensa utamanya itu gede banget, 200 megapiksel bersensor Samsung ISOCELL HPI plus OIS. Cuma sayangnya lensa kedua ultra wide-nya ini standaran cuma 8 megapiksel. Lu lihat dulu dah tuh sampel fotonya. Kalau menurut gua mah juara dah buat lu yang ngincer hasil kamera super detail dan empuk buat diedit. Buat rekam video juga berkelas banget, penstabil OIS maupun gyro EIS-nya tuh konsisten banget anti goyang dompet walaupun kita pakai ngerekam sembari jalan. Hal lain yang cakep dari ini HP ada di sektor layar. Iya, jadi Redmi Note 15 Pro ini juga jadi satu-satunya yang pakai konsep layar flat, kagak melengkung kayak Redmi Note 15 series lainnya. Untuk panel dia pakai AMOLED lega 6,83 inci beresolusi 1.5K, refresh rate 120 Hz, touch sampling rate-nya responsif di 480 Hz, tingkat kecerahannya up to 3200 nits, sama udah diproteksi sama Corning Gorilla Glass Victus 2 kelas flagship premium. Baterainya juga premium nih der. Kapasitasnya aja 6580 mAh lengkap dengan fast charging 45 watt. Untuk yang kurang lagi dan lagi ini HP masih ada iklannya. Walaupun bisa kita matiin tapi mungkin bisa jadi deal breaker bagi segelintir orang. Oke, untuk link pembeliannya ada di deskripsi no. HP all-rounder 4 jutaan terbaik di nomor 2 ini cocok buat lu yang ogah macem-macem, overthinking dan sejenisnya. Karena Motorola H60 Fusion ini gua jamin bener-bener bisa bikin lu tenang lahir batin. Dari OS-nya bay udah kelihatan, bersih bener kayak One UI-nya nyamnyung gitu. Kagak banyak bloatware sama kagak ada galerinya juga. Loh, iya, jadi HP-HP Motorola itu emang kagak punya galeri bawaan karena dia pakai stok Android. Jadi kita cuma bisa pakai Google Foto atau bisa juga sih download galeri di Play Store ya der. Bukan masalah gede lah ya ini, yang penting UI-nya itu bersih sama kagak ada iklannya. Jaminan update OS-nya juga lumayan panjang selama 3 tahun sama jaminan update patch selama 4 tahun dari masa rilisnya. Kalau soal chipsetnya mah mantep dah, pakai Dimensity 7400 dia soalnya. Kenceng dah buat hari-hari sampai gaming berat karena emang dikomboin juga sama RAM gede 12/256GB yang udah berjenis UFS 2.2. Nah, kalau storage 256GB-nya itu menurut lu kurang, lu masih bisa nih pasangin micro SD sampai 1 tera ya der. Cakep. Dual kamera 50 megapikselnya juga jernih banget di segala pencahayaan karena dipasangin sensor Sony Lithia 700C plus OIS, dan lensa kedua ultra wide-nya tuh cakep 13 megapiksel bukan 8 megapiksel kayak HP lain sebelumnya.
Buat rekam video jelas kagak bakal ketemu goyang dompet dah lu. Stabil dah, cakep dah, pokoknya cocok buat ngonten. Kelebihan lain dari ini HP itu ada di layarnya yang cakep, pakai panel POLED melengkung. Hujan woi, taruh gua ngangkat jemuran dulu. Ya, jadi kelebihan lain ada di layarnya yang pakai panel POLED melengkung 6,67 inci 1.5K 120Hz, tingkat kecerahannya up to 4500 nits dan udah diproteksi juga sama Corning Gorilla Glass 7 Eye. Kuat dah layarnya, susah baret pokoknya. Malahan lu ajak mandi atau berenang juga aman aja nih HP. Ratingnya tuh ada IP68 sama IP69 der. Baterainya emang standaran ya, cuma 5500 mAh. Tapi yang penting kalau lowbat ngecasnya kagak pakai lama karena pas chargingnya udah 68 watt. Cuma emang yang kurang ini HP kagak punya dukungan bypass charging aja. HP all-rounder 4 jutaan yang paling rekomen di video kali ini, gue izin taruhin Vivo V50 5G. Muncrat gini cuk. Gila, ini HP pas baru rilis di Maret 2025 lalu tuh kedengeran kayak kurang banget speknya. Tapi di masa sekarang kalau gua looking kok kayak bagus banget ya. Desainnya cakep bener lagi, berasa gitu mewahnya. Untuk layar dia pakai konsep melengkung berpanel AMOLED 6,77 inci Full HD plus 120Hz, touch sampling rate-nya responsif di 480Hz, tingkat kecerahannya up to 4500 nits dan layarnya juga udah diproteksi sama Diamond Shield Glass atau bisa juga dibilang proteksi layar kelas menengah atas. Dan karena bodinya ini berkonsep rounded edge design, jadi feel genggamnya tuh enak banget, solid kayak HP mahal. Walaupun material frame-nya masih dari polikarbonat, at least back cover-nya ini udah dari kaca. Nah, tapi lu jangan ketipu sama desainnya yang mewah ini der. Ini HP kan mewah ya, tipis, enteng, tapi dia tuh tetap ngebawa baterai gembrot 6000 mAh lengkap dengan fast charging gacor 90 watt dan kagak ketinggalan juga dukungan bypass charging. Mantul. Kamera belakangnya emang cuma 2 biji, tapi resolusinya tuh serba 50 megapiksel mau di lensa utama maupun lensa kedua ultrawide-nya yang juga udah dilabelin sama Zeiss. Bujut busek, lu lihat dan no sampel fotonya. Gokil bener kan? Makanya gue taruh di nomor 1 dah ini HP. Nah, kalau ini sampel videonya ya, der, stabilisasinya konsisten tuh. Tahu sendiri lah ya, Vivo tuh emang jagoin sektor kamera banget. Soal chipset ternyata juga di tahun ini tuh kagak beruk-beruk amat buat seekor HP harga 4 jutaan. Dan Vivo V50 ini dipasangi chipset Snapdragon 7 Gen 3. Gue demen bener dah sama chipset naga tanpa embel-embel huruf S kayak begini. Gacornya tuh natural alias emang terlahir gacor. Kalau ngomongin ini HP masih worth it apa kagak buat jangka panjang dengan pede, gua jawab masih banget der. Selain OS-nya bersih banget, simple, gampang dimengerti, jaminan update OS-nya itu panjang selama 3 tahun dan patch selama 4 tahun dari masa perilisannya. Satu lagi, Vivo V50 ini juga udah ngantongin rating IP68, IP69 yang so pasti aman kita ajak nyemplung ke kolam renang sampai empang Galatama. Mewah dah, udah support eSIM juga lagi. Paling kurangnya dikit doang, kayak kagak ada slot micro SD, kagak ada jack audio 3,5 mili, sama kagak bisa ngecas wireless. Gas sikat, link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Intinya HP-HP di video kali ini tuh kata gua teh kagak bisa dibilang mewah banget, tapi kagak bisa juga kita bilang jelek. Seimbang lah ya gitu, kayak hidup gua yang kadang megang duit, kadang megang kepala. Buat HP yang kagak masuk daftar bangsa Poco F6, Poco X7 Pro, Tecno Camon 50, 12/256GB, Nyamnyung A36 5G dan lain-lain itu karena kagak lain kagak bukan, video ini gua buat berdasarkan pendapat gua pribadi. Jadi kalau lu ada pendapat lain feel free, komen-komen aja di bawah ya der. Oke, gue Alif Tombol Power mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Buseng deh, hujan. Udah jemur dari pagi, buseng deh, basah lagi sempak gua. Ampun. Udah, gue angin-anginin dulu dah.